Ustadz, ini kita mau bertanya terkait dengan badal, Ustadz. Jadi kan ada badal umroh maupun badal haji. Secara hukum syar'inya seperti apa dan bagaimana persyaratan dari badal itu sendiri, Ustadz? Mohon untuk diterangkan lebih lanjut, Ustadz. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Badal itu membadalkan umroh ataukah badal haji. Ini ada beberapa tinjauan. Tinjauan yang pertama adalah membadali siapa. Nah, dan hukumnya gimana? Jadi ada dua alur ya. Kita tegaskan kalau membadali kepada orang yang memang sakit dan tidak mungkin dia bisa berangkat umroh atau haji, maka ini boleh dibadali. Berarti intinya sakit yang keras. Iya, sakit yang tidak memungkinkan bisa untuk sana dan melaksanakan ibadah umroh dan haji. Pernyataan kita dia nggak memungkinkan itu ya otomatis ada data dari pihak ahli kedokteran atau yang lain yang menyatakan ini nggak bisa berangkat umroh atau berangkat haji. Nah, poin yang kedua, pada dia sudah meninggal dunia. Nah, dua kasus ini aja baru ada hukum badal. Tidak boleh kepada yang sehat, yang apa itu nggak boleh. Kalau hukum asal ibadah itu harus dilaksanakan secara individu masing-masing. Pembadalan itu diperbolehkan manakala ada dalil. Nah, dalil tentang ini adalah hadis Abi Shalih an Abi Rozin. Pernah seorang wanita itu ja'at imra'atun ilan Nabi. Ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kedatangannya itu menanyakan sesungguhnya abahu tufiya, bapaknya telah meninggal dunia. Bahasanya meninggal dunia gitu aja, tidak ada apakah dia bernazar sebelumnya atau tidak ada. Dia mutlak. Terus pertanyaannya afa hujju anhu, boleh nggak aku menghajikan untuk dia? Qala Nabi SAW, kata Nabi, hujji anhu wa tamiri. Nah, pertanyaannya itu dihaji, tapi jawabannya Nabi ada dua. Hajikan dia dan umrohkan dia. Maksudnya kalau memang dia butuh umroh, ya umrohkan. Dan kalau memang dia butuh haji, ya hajikan. Ini hadis dalalah wadhiha, penunjukan yang jelas atas bolehnya pembadalan terhadap orang yang mati. Nah, bagaimana tentang yang tidak mampu tadi karena sakit atau karena tua renta yang tidak memungkinkan? Ini para ulama mengkiaskan dengan posisi yang mati tadi. Secara khusus nggak ada dalil? Nggak ada, ya, yang kami ketahui nggak ada secara khusus. Tapi pakai dalil kias. Kias itu ilahnya di mana? Karena orang mati itu nggak ada kudro untuk berangkat. Maka orang tua renta dan yang sakit mudmin, yang sakit yang tidak bisa disembuhkan, itu berarti kan ilahnya ada kudro, nggak ada kemampuan. Nah, dalam kaidah kias kan ada asal, ada fara, ada hukum, ada ilah. Nah, asalnya adalah mati, faranya adalah sakit atau tua, hukumnya boleh, ilahnya ada kudro, tidak mampu. Maka berarti kesimpulannya boleh. Boleh, itu bagi yang dibatalkan, yaitu bagi orang yang meninggal dan orang yang memang tidak bisa memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji dikarenakan sakit yang keras. Nah, terus ini kan yang dibatalkan, Ustaz. Apakah ada persyaratan orang yang membadalkan itu sendiri, Ustaz? Nah, di sini ada hadis Sabrumah. Pernah dia waktu haji itu dia mengatakan labbaika hajjan. Labbaika hajjan an. Pakai badal itu an. Nabi nanya,
apakah Anda sudah haji? Qal lama, belum. Nabi mengatakan, hujja an nafsika, hajikan dirimu dulu, summa kemudian an ghairika, dari selain kamu. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Syabruma ini, kita nggak boleh membadali orang lain kecuali dirinya telah haji atau telah umroh, baru bisa membadali kepada orang-orang lain. Oke, itu persyaratan dari orang yang membadalkan. Intinya adalah yang memang sudah pernah umroh maupun sudah pernah haji. Terus Ustaz, ya ini terakhir Ustaz, apakah ada ketentuan juga? Misal nih saya punya keluarga nih yang udah meninggal nih, apakah harus saya yang membadalkan ataukah boleh orang lain Ustaz? Tidak ada keterangan. Boleh. Berarti siapapun boleh? Ya. Barang siapa yang mengkhususkan harus keluarganya atau yang lain, ya harus mendatangkan dalil. Kalau dalil nggak bisa. Oke, sudah jelas insya Allah Ustaz. Cuma ada satu poin. Iya, gimana? Di kitab-kitab fikih Ibnu Qudamah atau yang lain itu mengkritiki pembadalan yang berkembang menjadi sebuah dijadikan ladang kerja. Ladang kerja, pemasukan. Pemasukan. Ini dikritik oleh para karena apa? Nggak selayaknya pembadalan untuk ibadah ini dijadikan ladang komersial. Kalau mengambil uang ya sesuai dengan sesuai dengan penggunaan, misal contoh kayak berapa ya wajar. Tapi kalau dipakai untuk sebuah komersial, ini yang dikritiki oleh Imam Ibnu Qudamah dan juga yang lainnya. Berarti tatkala ada orang yang mau membadalkan, memasrahkan kepada kita, intinya begitu, berarti tidak boleh dong untuk kita ini menentukan berapanya itu. Boleh, cuma jangan bikin komersial lah. Maksudnya komersial gimana? Tolong dijelaskan lebih lanjut. Komersial kan keuntungan. Tadi ada budget, memang pemakaiannya sekian, terus keuntungannya sekian. Janganlah. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh kata Imam Qudamah. Dikritiki lah ya. Iya, dikritiki karena ini urusan ibadah, masa ibadah ada komersialnya. Syukran, jazakallahu khairan. Demikian pemirsa semuanya, insya Allah semoga keluarga yang sudah ditinggalkan, artinya ketika kita memiliki keluarga yang mungkin sudah tiada atau sakit keras yang tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan haji maupun umroh, boleh dibadalkan, ya. Intinya boleh dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan sama ustadznya tadi, insya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Cuma ada poin lagi penting, bagi yang mau membadalkan keluarganya atau yang lain, tolong nyari orang yang komitmen dengan sunnah. Komitmen dengan sunnah, faham ilmu, amanah. Sebab banyak orang yang ya hanya meraup duitnya doang, tapi ya sekedarnya. Ini kan nggak amanah gitu. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal itu. Amin. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz.